Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Pandu Gali Pratama. Saya di sini sebagai anak ketiga atau juga sering disebut oleh safety man di beberapa perusahaan. Di sini saya berbicara dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Muhammad Wahyu Sulna. Dan apakah jabatan Bapak di perusahaan PT Permata ini ya Pak? Dan saya sebagai direktur utama di perusahaan. Oke, baik. Jadi Pak Wahyu di sini saya sebagai seorang ketiga ingin menawarkan Bapak beberapa program Pak. Program untuk mencegah suatu virus di masa pandemi saat ini. Saya izin untuk memperlihatkan share screen ya, Pak. Ya, silakan, silakan. Jadi Pak, latar belakang program ini Pak, karena di masa pandemi saat ini disebabkan oleh virus corona COVID-19 atau juga disebut corona, virus ini sangat banyak merugikan untuk segala aspek Pak. Salah satunya dapat merugikan perusahaan dengan cara jika karyawannya ada yang tertular dengan virus ini. Maka dari itu salah satu tugas saya dan beberapa tim saya, yaitu staf K3 ataupun safety man, adalah mencegah penularannya dengan beberapa cara sehat agar karyawan perusahaan tidak terjangkit virus COVID-19 ini, Pak. Lalu rumusan masalahnya, di masa pandemi ini rentan sekali masyarakat terjangkit virus COVID-19, terutama pegawai kantor, karena kantor termasuk tempat ramai berkumpulnya orang. Untuk mencegah penyebaran virus ini, maka perlu dilakukannya penanggulangan, Pak. Lalu tujuan program ini adalah mencegah penyebaran virus COVID-19. Lalu yang kedua, menjaga kesehatan karyawan. Dan yang ketiga, mentaati peraturan pemerintah yang berlaku. Lalu menghindari kerugian perusahaan, Pak. Lalu yang diharapkan dari program ini yaitu bisa membiasakan hidup sehat. Salah satu contohnya menerapkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak di kesehariannya, Pak. Lalu dapat terhindar dari virus COVID-19 ini. Kalau manfaat dari program ini, Pak, untuk tetap menjaga kesehatan karyawan agar tidak tertular dengan virus berbahayanya ini di masa pandemi. Lalu untuk menghindari dari yang namanya kerugian perusahaan yang disebabkan oleh penularan virus dari salah satu karyawan ke karyawan lainnya. Lalu cara pelaksanaan program ini yaitu karyawan dihimbau menggunakan masker yang sudah sesuai standar kesehatan dan lebih dianjurkan menggunakan masker medis. Lalu penambahan tempat cuci tangan semi permanen di titik keramaian dan mengadakan senam pagi agar tetap menjaga kesehatan karyawannya. Jadwal pelaksanaan programnya, tes rapid dilaksanakan satu bulan satu kali untuk tetap memantau keadaan seluruh pegawai. Ini istilahnya juga dibilang health control, Pak. Lalu juga jadwal senam paginya dilaksanakan pada jam 8 pagi sampai jam 9 pagi karena menurut WHO senam itu tidak perlu lama-lama, hanya 1 jam saja sudah cukup per hari. Lalu ini Pak, biaya-biaya yang diperlukan Pak, yaitu rekapitulasinya tuh yaitu pengadaan tes rapid, lalu pembuatan wastafel, semi permanen, hanya 2 itu saja Pak. Sekian dari saya, terima kasih Pak. Ada beberapa tanggapan Pak? Begini, saya mencari poin. Poin yang pertama itu pemakaian masker kain dan tidak. Poin yang kedua, pengadaan tempat cuci tangan dan tempat cuci tangan semi permanen. Ya. Poin yang ketiga, pengadaan senam sehat atau senam pagi. Ya. Nah, pertanyaan saya, menurut Anda, gimana pemakaian masker yang benar dan masker apa yang rekomend untuk perusahaan? Oke, baik Pak. Jadi saya jelaskan di sini Pak. Menurut WHO Pak, masker yang tidak dianjurkan sama sekali digunakan yaitu masker yang berbentuk seperti ini Pak, yang scuba. Karena ditakutkan masker seperti ini tidak dapat menahan virus COVID-19 di masa pandemi saat ini. Lalu yang kedua adalah masker kain Pak, karena masker kain ini
cukup menahan virus dari luar karena tingkat ketebalannya yang tebal dan tidak tidak gampang tembus. Akan tetapi masker yang disarankan oleh WHO itu masker medis, Pak. Nah, poin yang keduanya, pengadaan tempat cuci tangan semi permanen. Kalau tempat cuci tangan semi permanen atau wastafel kan sudah ada tuh Baik, di depan pintu masuk. Apakah perlu untuk ditambahkan, dan kalaupun ditambahkan, di mana posisi yang cocok untuk penempatan tempat cuci tangannya atau wastafelnya? jadi gini Pak, perlu Pak karena agar membiasakan karyawan selalu menjaga kesehatan tangannya dimanapun dan kapanpun Pak. Dan beberapa titik lokasi yang ditambahkan yaitu contohnya seperti eh, dekat pintu meeting atau dekat pintu para pegawai, lalu di daerah kantin, lalu di daerah parkiran. Intinya yang memungkinkan kemungkinan resiko keramaian itu ada, Pak. Jadi di tempat-tempat yang titik-titik ramai gitu. Nah, masuk poin ketiga ya, Iya, Pak. pengadaan senam pagi atau senam sehat. Nah, kalau senam sehat itu dilaksanakan pada hari apa dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk senam pagi? Baik, kalau untuk program senam sehat ini, Pak, senamnya ini dilakukan hanya pada hari Jumat, mulai dari jam 8 pagi hingga jam 8 dari jam 8 pagi hingga jam 9 pagi. Karena Pak, menurut WHO, kita berolahraga tidak perlu lama-lama Pak, cukup 1 jam saja dan itu dilakukan 1 minggu sekali. Iya Pak. Apakah senam pagi itu berlaku untuk semua karyawan perusahaan? Benar Pak, senam pagi ini berlaku untuk semua karyawan perusahaan Pak. Nah, satu lagi nih, jika ada karyawan perusahaan yang tidak mengikuti senam pagi, apakah dikenakan sanksi atau tidak? Oke, untuk masalah seperti itu, sepertinya tidak akan dikenai sanksi Pak, karena senam ini bersifat tidak wajib, akan tapi hanya ajakan saja Pak, undangan saja. Akan tetapi seluruh karyawan wajib yang namanya mengikuti health control, yaitu pengendalian kesehatan Pak di tiap bulannya. Dan yang itu semua karyawan wajib mengikuti. Ya. Apakah akan Bapak terima atau bagaimana Pak? Nah, kalau dari saya sendiri pribadi, saya setuju dengan program Anda yang Anda tawarkan ke saya, tetapi saya harus mengadakan rapat untuk menyelenggarakan usulan dari Anda. Iya, baik Pak. Akan saya tunggu Pak kabarnya Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya Pak. Ya, ya sama-sama. Oke. Yuni langsung aku nih.